Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar? Hari Minggu waktunya berkumpul bersama keluarga. Untuk menemani kebersamaan Anda, Badar Sepekan kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi pilihan dari sepekan kemarin. Dan kali ini edisi Minggu 1 Maret 2020 dari Antero Hotel Jababeka Cikarang. Bersama saya Dita Ruspendi, inilah Badar Sepekan selengkapnya. Kita awali Badar Sepekan kali ini dari Bekasi. Pemirsa, diiming-imingi perhiasan dan uang senilai Rp50.000. Seorang sopir truk di Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli anak di bawah umur. Ironisnya, aksi bejat ini dilakukan terhadap anak temannya sendiri yang masih berusia 15 tahun. Aksi cabul dilakukan pelaku di rumah korban sebanyak 5 kali saat kondisi sepi. AHI alias Bewok, pria beristri yang berusia 35 tahun, hanya bisa pasrah saat digiring petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota pada Kamis sore. Pria yang berprofesi sebagai sopir truk tersebut ditangkap aparat setelah melakukan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tak lain merupakan anak temannya sendiri. Korban berinisial NV berusia 15 tahun diiming-imingi perhiasan serta uang senilai Rp50.000 saat pelaku bertamu ke rumahnya. Korban yang tak berdaya kemudian diajak pelaku untuk berhubungan badan di dalam kamar korban. Dari keterangan pelaku, aksi pencabulan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali. Selain dalam kondisi rumah kosong, pelaku bahkan sempat berhubungan badan dari dalam kamar meski ada kedua orang tua korban. Menurut polisi, tersangka dan korban diketahui telah menjalin asmara selama 1 bulan terakhir. Belakangan aksi pencabulan terungkap setelah korban melaporkan kepada orang tuanya. Ayah korban yang tak terima anaknya dicabuli oleh teman sendiri, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Pelaku itu adalah teman dekat dari ayahnya. Jadi awal mulanya ya pelaku ya sudah berulang kali ke rumahnya, kemudian tertarik terhadap anak temannya. Ya. Pada saat pelaku ini berkunjung ke temannya, yaitu orang tua korban, situasi dalam keadaan sepi ya. Rumah tidak ada orang lain, akhirnya pelaku memanfaatkan momen tersebut ya dengan iming-iming, bujuk rayu, dan akhirnya melakukan perbuatan asusila atau persetubuhan terhadap korban. Dan ternyata perbuatan ini sudah dilakukan berulang kali sampai 5 kali. Awalnya ya dengan memberikan kalung ya, kemudian cincin dan uang dan benda berharga lainnya. Berarti si pelaku ini bujuk rayu si korban? Iya, ya memang modusnya seperti itu. Tidak ada kekerasan dan tidak ada tindakan kekerasan ya pada saat persetubuhan tersebut. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya akta kelahiran, kaos, celana jeans, celana pendek, serta cincin emas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang tindak pidana persetubuhan di bawah umur dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi memusnahkan sejumlah barang bukti dari hasil perkara kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2019 yang sudah diputuskan di persidangan dan berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan yakni narkotika, senjata tajam, hingga kosmetik dan obat-obatan ilegal. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan terdiri dari 173 gram sabu, 735 gram ganja, serta 80 butir ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil penyelesaian kasus selama tahun 2019. Selain dibakar, barang bukti lain seperti senjata tajam, obat-obatan ilegal, serta kosmetik ilegal dimusnahkan dengan cara dipotong, serta dihancurkan menggunakan alat berat. Ya, hari ini kita memusnahkan barang bukti untuk beberapa tindak pidana yang dilakukan selama tahun 2019. Jadi hari ini kita adalah agenda pemusnahan barang bukti yang pertama di sepanjang tahun 2020 ya. Yang kita musnahkan ini antara lain barang bukti untuk kejahatan narkotika, kemudian kejahatan yang mengandung undang-undang kesehatan, kemudian
kejahatan ras, kekerasan, kemudian undang-undang perdagangan. Jadi yang banyak itu adalah untuk tindak pidana perdagangan. Kalau untuk metamfetamin atau sabu itu berasal dari 74 perkara, jumlahnya 173,2999 gram. Selanjutnya, pihak kejaksaan setempat akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta pemerintah untuk menekan angka kriminalitas khususnya di Kabupaten Bekasi. Agustian, Badar TV, Bekasi. Pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah Bekasi sejak Sabtu kemarin membuat beberapa wilayah di kota Bekasi terendam banjir. Jalan raya, pemukiman warga hingga perumahan elit pun tak luput dari banjir yang terjadi. Meski sudah berangsur surut, namun warga tetap berharap permasalahan banjir ini bisa segera teratasi. Hujan yang turun sejak Sabtu kemarin membuat sebagian wilayah di kota Bekasi terendam banjir. Beberapa jalan raya bahkan juga ikut terendam. Seperti Jalan Raya Utama Kaliabang Lingkar Utara Medan Satria yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 hingga 60 cm. Akibatnya beberapa kendaraan pun mengalami mati mesin. Di mana? Sana? Di A. Di atas Dengkul lah. Di atas Dengkul? Iya. Banyak yang mau bawa kartunya? Banyak. Sebabnya apa, Pak? Banjir itu. Botnya nggak jalan. Botnya nggak jalan. Bukan hanya jalan raya, pemukiman warga Kafling Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia Medan Satria, Kota Bekasi juga tak luput dari ancaman banjir. Banjir yang merendam pemukiman ini merupakan banjir ke-7 kalinya sejak awal tahun. Ketinggian air bahkan mencapai 70 hingga 80 cm. Seorang ibu rumah tangga yang rumahnya terendam banjir bahkan terpaksa mengungsi di bekas kandang kambing yang sudah tidak terpakai. Sekarang belum surut? Belum. Ini air dari mana? Limpasan air dari mana, Bu? Nih, kalau setahu kami kan gini, di samping memang hujan, air hujan, dari seberang. Oh, dari Buaran? Stadion. Oh, dari Stadion Bekasi. Stadion kemari, seberang rel itu pembuangan air kan kemari, Pak. Oh. Saya nggak ngungsi, capek. Capek. Iya, capek. Udah di kandang kambing aja, ini saya keperluan makan apa, saya keluarin, kompor, gas, udah deh. Ironisnya, ratusan rumah di kawasan elit Harapan Indah di Jalan Pujasera, Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi juga terendam banjir. Bahkan ketinggiannya mencapai 1 meter. Dari data Kecamatan Medan Satria sendiri tercatat sedikitnya 32 RW terdampak banjir dan kondisi ini diketahui merupakan banjir yang paling parah dari sebelumnya. Luar biasa karena pertama curah hujan yang cukup tinggi, saat ini memang yang terbesar sepanjang tahun ini karena kita di Januari juga yang terdampak hanya sedikit ya, tidak setinggi ini, dan yang paling parah adalah di Kapling PGRI dan di RW 16 di Pujasera. Buruknya sistem drainase ditambah intensitas hujan yang tinggi diduga menjadi penyebab banjir makin parah. Warga pun berharap permasalahan banjir ini bisa segera teratasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Badar Sepekan.